Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Berjumpa kembali pada pelajaran Matematika Peminatan bersama Pak Eka. Di masa pandemi ini, semoga kita diberikan kesehatan selalu dan diberikan kemudahan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas limit fungsi bentuk akar di tak hingga. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan dan menentukan limit di ketakinggaan fungsi aljabar dan trigonometri. 4.2 menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketakinggaan fungsi aljabar dan trigonometri. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menentukan limit di tak hingga fungsi aljabar, khususnya bentuk akar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan limit di tak hingga. Manfaat dari pembelajaran pada hari ini, penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada bidang kedokteran. Menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG. Pada kasus kardiak kares. Pada kasus ini dibutuhkan perhitungan limit untuk menebak luas area sel jantung yang rusak. Jadi ini menggunakan fungsi kemudian gambarnya ditampilkan. Gambar grafiknya ditampilkan. Yang kedua, populasi bakteri atau virus dan kemungkinan berapa persen virus itu menular dengan melalui udara. Area kontribusi kecepatan angin dihitung grafiknya melalui limit. Penerapan limit dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang kimia, menentukan tanggal kadaluarsa suatu produk. Bidang ekonomi, menghitung biaya rata-rata dan bunga. Motivasi. Di sini ada biografi dari Carl Theodor Wilhelm Weierstrass. Beliau adalah pengembang teori limit. Dari posisi yang tak dikenal di sebuah kota kecil, ia melakukan karya dalam matematika yang dapat dibandingkan dengan yang terbaik di Eropa. Sejumlah hasil yang diterbitkan memberinya kesempatan untuk mengajar di Universitas Teknik Berlin. Dari sana, pengaruhnya menyebar ke seluruh dunia matematika. Ia adalah seorang pemikir metodis yang cermat. Ia bersikeras pada ketepatan yang lengkap di semua matematika dan menetapkan pembakuan yang diakui dan ditiru hingga kini. Jadi yang bisa kita ambil motivasi dari Carl Theodor Wilhelm Weierstrass yaitu kegigihannya dalam belajar untuk mengembangkan teori limit sehingga teori tersebut dapat bermanfaat bagi matematikawan dan bidang lainnya. Tahapan pembelajaran. Yang pertama belajar mandiri, yang kedua konfirmasi, dan yang terakhir kuis. Apersepsi. Mari kita ingat kembali materi limit fungsi aljabar pada materi sebelumnya. Tentukan nilai limit berikut. Nilai limit 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 dibagi 2x pangkat 4 dikurang 4x kuadrat ditambah 9 dengan x mendekati tak hingga adalah. Penyelesaiannya dengan menggunakan sifat-sifat limit di tak hingga, maka kita bagi dengan pangkat variabel dengan pangkat tertinggi. Jadi pembilang dibagi dengan x pangkat 4 dan penyebut dibagi dengan x pangkat 4. Limit 2x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 dikurangi 5x dibagi x pangkat 4 ditambah 4 dibagi x pangkat 4 dibagi 2x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 ditambah 9 dibagi x pangkat 4 dengan x mendekati tak hingga. Sehingga jawabannya sama dengan 0 dikurangi 0 dikurangi 0 ditambah 0 dibagi 2 dikurangi 0 ditambah 0 sama dengan 0.
Bentuk umum limit fungsi bentuk akar di tak hingga. Limit akar fx dikurangi akar gx dengan x mendekati tak hingga. Dengan fx dan gx merupakan fungsi polinomial. Limit akar fx dikurangi akar gx dengan x mendekati tak hingga sama dengan tak hingga dikurangi tak hingga. Untuk menyelesaikan bentuk limit fungsi di tak hingga seperti ini, langkah-langkah yang akan kita tempuh sebagai berikut. Yang pertama, kalikan dengan bentuk sekawannya. Yang kedua, pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel berpangkat yang dipilih. Yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar di tak hingga. Dan yang terakhir, dengan menggunakan rumus B-Q per 2 akar A untuk bentuk limit fungsi tertentu. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk rumus B-Q per 2 akar A. Jika A sama dengan P dan P tidak sama dengan 0, tunjukkan bahwa limit akar AX pangkat 2 plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R dengan X mendekati tak hingga sama dengan B-Q per 2 akar A. Untuk A sama dengan P, bentuk di atas dapat ditulis menjadi seperti ini ya. Kita tulis ulang. Kemudian kalikan dengan akar sekawannya, lalu sederhanakan sehingga diperoleh seperti ini. Kita kalikan dengan akar sekawannya. Diperoleh hasil AX kuadrat plus BX plus C dikurangi AX kuadrat plus QX plus R. Kemudian ketemu pembilangnya B-Q kali X plus C-R. Penyebutnya tetap sama. Kemudian pembilangnya dengan menggunakan sifat distributif, kita tuliskan X dikali B-Q plus C-R per X. Penyebutnya masih sama. Kemudian untuk bentuk yang ini, berarti kita pilih variabel pangkat tertinggi yaitu X pangkat 1. Kemudian untuk penyebutnya nanti dibagi dengan X pangkat 2 karena berada di dalam akar. Maka pembilangnya menghasilkan B-Q plus C-R per X dibagi penyebutnya akar A plus B per X kuadrat plus C per X kuadrat ditambah akar A plus Q per X kuadrat plus R per X kuadrat sama dengan B-Q plus 0 dibagi akar A plus 0 plus 0 plus akar A plus 0 plus 0. Hasil akhirnya B-Q per 2 akar A. Jadi dari sinilah rumus B-Q per 2 akar A diperoleh. Dan hanya berlaku pada bentuk limit fungsi aljabar bentuk akar seperti ini ya. Contoh soal dan selesaian. Nilai limit dari akar X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat dikurangi akar X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min X kuadrat dengan X mendekati hingga adalah dengan menggunakan metode pengalian akar sekawan. Jadi ini cara yang pertama tadi, dengan mengalihkan akar sekawan dikalikan dengan akar X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus 4X pangkat 2 ditambah akar X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min X pangkat 2 dibagi dengan sama ya, karena sekawan jadi sama. Yang perlu kita ingat adalah ini, A min B dikali A plus B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Maka dari hasil kali sekawan ini pembilangnya yang ini adalah A, ini B. A min B
Sedangkan yang ini A plus B. Jadi A min B dikali A plus B menghasilkan A kuadrat min B kuadrat. Jadi A nya adalah X kuadrat plus 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat. Sedangkan B nya X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min X kuadrat. Maka menghasilkan limit X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat dikurangi X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min X pangkat 2 per akar X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus akar X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min X kuadrat dengan X mendekati tak hingga. Kemudian kita sederhanakan untuk pembilangnya, ketemu 5X kuadrat. Nah, untuk langkah selanjutnya, bagi setiap suku dengan variabel pangkat tertinggi yaitu X kuadrat. Pembilangnya dibagi dengan X kuadrat, sedangkan penyebutnya dibagi dengan X pangkat 4. Kenapa? Karena yang dibagi ada di dalam akar. Maka hasilnya adalah 5 dibagi akar 1 tambah 0 tambah 0 ditambah akar 1 tambah 0 tambah 0. Hasil akhirnya adalah 5 per 2. Karena dari akar 1 adalah 1 ditambah akar 1 adalah 1. Jadi 5 tambah 1, 5 per 1 tambah 1 sama dengan 5 per 2. Kemudian contoh berikutnya, contoh soal dan selesaian berikutnya, nilai dari limit akar 9X kuadrat plus 5X plus 5 dikurangi akar 9X kuadrat min 7X min 4 dengan X mendekati tak hingga adalah. Untuk penyelesaian yang kedua ini kita menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Di sini ditulis B min P, kenapa? Karena untuk bentuk yang kedua ini koefisien dari X adalah P, maka B min P ya. Kalau ini tadi Q, berarti B min Q. Untuk kasus ini diketahui bahwa A sama dengan 9, ini A. A 9, B 5, P-nya min 7. Dengan demikian diperoleh limit akar 9X kuadrat plus 5X plus 5 dikurangi akar 9X kuadrat min 7X min 4 dengan X mendekati tak hingga sama dengan B-nya dimasukkan atau disubstitusikan 5 min Q atau P-nya itu min 7 dibagi 2 akar A-nya 9 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Jadi nilai dari limit tersebut adalah 2. Simpulan, langkah-langkah dalam menentukan limit mendekati tak hingga, bentuk limit akar fx dikurangi akar gx dengan x mendekati tak hingga adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalikan dengan bentuk sekawannya. Yang kedua, pembilang dan penyebut dibagi dengan variabel berpangkat yang dipilih. Yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar di tak hingga. Dan yang terakhir, dengan menggunakan rumus B min Q per 2 akar A untuk bentuk limit fungsi tertentu. Oke, untuk selanjutnya adalah kuis. Ada 2 soal dengan waktu 10 menit, silahkan kalian mengerjakan. Nanti kalian bisa membuka kuis ini di Google Classroom, Paika posting di sana. Pelajari materi selanjutnya yaitu asimtot, fungsi aljabar, dan trigonometri. Jadi untuk materi selanjutnya ini adalah yang akan kita bahas. Silahkan dipelajari terlebih dahulu. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.